Menawitan Di bawah panji rumah komunitas Ustadz Rosihan Fahmi merajutannya dan makna. Baby, alhamdulillah hari ini kita kehadiran lagi-lagi. Seperti biasa kita selalu kedatangan tamu biasa di luar atau luar biasa, Kang Nandi. Oke. Sebagaimana diketahui oleh semua masyarakat dunia dan akhirat bahwa yang namanya Kota Bandung itu sangat terkenal dengan urusan fashion. Nah, dan ternyata yang namanya Kota Bandung yang terkenal dengan kota fashionnya ini bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Oke, kenapa? Karena ternyata, wah, dari sejak zaman Londo, ting Londo Ireng, ting Londo apa, pokoknya nama dari sejak zaman Londo itu ternyata memang sudah dibangun ekosistem sedemikian rupa. Di antaranya ada teknologi tekstil Bandung, betul ya? Betul. Itu berarti sekitar di tahun 1922. Dari sejak zaman Londo, Rek Ireng, Rek Kumaha itu sudah ada. Dan yang kerennya itu dari sejak zaman mereka itu tidak hanya sekadar mendirikan pendidikan tekstilnya saja, tapi sampai kepada urusan-urusan vokasinya, urusan-urusan pelatihannya. Dan salah satu dari semua sistem atau ekosistem yang dibangun, diantaranya teman-teman tahu dong Binong Jati, nah, Sentra Rajut. Nah, itu bagian dari bagaimana yang namanya pertumbuhan ekosistem itu bukan hal yang mudah, tapi butuh proses yang cukup panjang. Dan termasuk kemudian bergeser, misalkan perubahan ekosistem di Bandung itu wilayah Cigondewa, yang tadinya masyarakat pertanian bergeser menjadi masyarakat industri. Walau diawali dengan istilahnya pecahan-pecahan kain itu sebutnya apa, Kang? Ya, limbah bahan. Oke, limbah kain lah ya. Ya. Mungkin berasal dari sana. Belum lagi gongnya di tahun 90-an itu Bandung terkenal dengan distronya. Yang sebelumnya pernah dipush dengan atas nama Cihamplas Jeans. Oke. Artinya ketika kita membicarakan ini semua, Bandung sebagai kota fashion bukan sejarah yang pendek, tapi sejarah yang panjang. Dan biar lebih panjang lagi, kita ngobrol panjang dengan Kang Nandi. Ayam meren. Artinya kita butuh memberikan apresiasi sebanyak-banyaknya pada siapapun, para pejuang apapun, even itu di bidang konveksi, bukan konveksi. Pabelit orang Sunda mah PFV. Metakna anu komen, mang lain tina F tina V. Oh, jaga malu mah orang Bandung cintalah. Betul. Terus selain kita ngomongin tentang urusan tekstil, ngomongin urusan konveksi gitu kan ya, ada hal yang lainnya juga. Ini kebiasaan jelema, Mang. Ya. Jelema tata wah awas sorangan lah nu kieu mah, pirage nu kieu kesorangan. Tapi ujung-ujungna manger butuh babarengan. Di antarana aya ikatan pengusaha berkarya. Konveksi berkarya tuh. Awalnya mah sesoranganan, tapi tungtung nama hayang diikat. Iya bagian dari kadar jelema anu tadina hayang sesoranganan geningan aya geus jalur panjang mah aduh keung dengan batur jadi butuh ikatan. Betul. Kang Nandi, ceritain dong. IPKB teh naon IPKB teh? Baik, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak dan Ibu yang hadir di sini, juga terima kasih nih kepada rumah komunitas yang mana kami di sore ini bisa berbincang-bincang nih. Kebetulan jujur aja sebelumnya nih dengan Pak Ustadz ini saya tuh kedua kali nih, dulu di acara juga rumah komunitas yang ada di daerah ya Cantigi ya. Gitu. Oh, mereka kolaborasi. Ya, mereka kolaborasi. Oke. Nah, di situ tertarik lah gitu, banyak hikmah yang diambil saya sendiri gitu Pak Ustadz. Nah mungkin kita karena sesinya di sini kita sharing ya tentang seperti apa sih ikatan pengusaha konveksi itu kan. Nah mungkin kami sedikit aja nih sejarah IPKB bisa berdiri. Sebetulnya kami dulu di media sosial ya, media remang-remang lah gitu. Jadi remang-remang nah. Ya remang-remang can mayartok kan nah, gitu lah gitu. Jadi namanya dunia sosial itu kan susah gitu ya. Antara kebenaran dengan fakta yang sebenarnya di lapangan gitu.
apakah saya harus dari detail nih atau gimana nih Pak Ustadz nih ngobrolnya? Bebas. Ya. Oke. Bebas. Jadi saya 2028 tuh kerja di salah satu perusahaan transportasi yang dimana memang di situ saya tuh bagian salah satu pembelanjaan. Oke. Nah dari situlah kami suka disuruh untuk bikin seragam. Itu dari 2008. Seragam karyawan. Seragam karyawan. Oke. Untuk dari satu perusahaan. Yang akhirnya ya kami di situ selain mencari secara offline gitu ya. Terus juga terkadang kan ada kekurangan permintaan banyak. Yeah. Makanya coba mencari di media sosial. Yaitu kebetulan waktu itu kan Facebook ya. Oke. Nah setelah lama berjalan gitu kan. Di Facebook ini suka ini, tapi kadang-kadang namanya mungkin kita sebagai anggota kadang-kadang tertutup gitu. Terus kepercayaan juga dari pengrajin itu kurang responnya. Oke. Gitu. Ya akhirnya di 2012 kami bikinlah grup, yaitu Konveksi Bandung. Saya bikin tuh grup itu mungkin kalau nggak salah tuh ada 10. Oke. Kenapa sampai kepikiran bikin grup Konveksi Bandung? Nah, masalahnya apa? Nah, itu tadi dikarenakan kita anggota. Oke. Ya, jadi kadang-kadang ada dilolosin, ada enggak. Oh, gitu. Jadi kalau kita admin mungkin ketika kita posting, oh ini admin. Jadi respon dari anggota beda. Oke. Nah, saya bikin di 2010, ternyata di 2012. Oke. Nah, ternyata di 1 tahun 2013 tuh udah ada 7.000 anggota tuh di grup tuh. Nah, alhamdulillah selama setahun ini ketika saya nge-share di grup untuk kebutuhan bahan baku ataupun PO-an ya kayak seragam tuh kan banyak ya, ada seragam batiknya, ada seragam untuk pekerja biasa juga ada banyak ya kaos-kaos. Juga setiap perusahaan mau event kan juga ada. Kita selalu kerjasama dengan para pelaku industri yaitu konveksi. Nah, dari situ 7.000 1 tahun tuh, wah kok ini cepat juga ya peningkatannya gitu. Yang akhirnya sampai 2019. Oke. Nah di 2019 itu, si grup itu mencapai sekitar 26.000. Wow. Nah itu berkembang terus tuh. Nah dari proses grup pakai grup WhatsApp, grup enggak, Facebook dulu. Oh, Facebook. Masih Facebook. Ya, cuma saya juga sebagai admin di situ sering melihat karena ya tadi saya juga disaring ya, ada ACC admin tidak langsung diloloskan. Jadi teman-teman mau anggota grup yang mau posting itu tidak, karena tadi banyak juga ya postingan-postingan yang di luar urusan konveksi. Urusan konveksi. Oke. Gitu. Nah, tapi kebanyakan yang saya pelajari semakin ke sini konveksi kenapa sih semakin banyak permasalahan? Banyaklah permasalahan. Yang di 26.000 itu Bandung ngumpul atau dunia akhirat? Itu mah kayaknya sih yang gabung itu ternyata dari luar. Indonesia gabung karena ketika yang saya pelajari di grup itu dari mulai penjahit, ya kan, sampai yang pelaku usaha konveksi dan buyer penjual grosir. Dulu kan grosir masih bagus ya, toko-toko offline. Nah, itu bergabung untuk mencari konveksi di situ. Jadi penjual bahan juga dari marketing pabrik juga masuk. Akhirnya di grup itu nggak melulu tukang konveksi aja. Enggak, semuanya. Jadi akhirnya tadi dari hulu ke hilir urusan itu ada gitu di grup itu. Nah, di 2019 karena tadi mengingat permasalahan kok banyak, permasalahan saingan harga lah, gitu kan, terus permasalahan kualitas, permasalahan juga ada konveksi yang nggak dibayar sama buyer, ada buyer juga susah. Nah di sini saya berpikir ini perlu mungkin apalagi kan si grupnya nama Bandung tuh, nah, gitu. Bandung ini masa sih konveksi Bandung suka. Nah ini kan perlu dijaga juga gitu kan. Iya dong, karena jangan sampai pasaliwer seperti itu. Karena bisa jadi nanti ada ikatan pengusaha kerupuk Bandung. Nah itu. IPKB sarua artina oge. Nah yang akhirnya cobalah saya sebagai admin melemparkan di grup itu. Yuk kita sharingnya di grup WA. Oke. Begitu saya 1 hari melempar grup itu grup langsung penuh dulu. Dulu tuh WhatsApp tuh 245 kalau nggak salah.
245 nah. 245 anggota yang bisa. Tidak tertarik bikin partai? Enggak. Enggak kan gini kan masalahnya Kang Nani gini ya. Gimana? Dari perspektif sejarah nih, Ya. perspektif sejarah. Dulu pada masanya ada pedagang batik. Oke. Ya, kasusnya hampir sama lah. Ternyata awalnya kan suku dagang batik, tapi karena di saat itu adalah masa penjajahan gitu kan ya. Ternyata banyak hal yang dizolimi, Ya, baik dirinya maupun teman-teman sesama pengusaha batik Ya. gitu kan ya. Awalnya sederhana, ingin memperjuangkan nasib sesama pengusaha batik. Oke. Oke. Oke, ternyata urusan usaha tidak sesederhana urusan usaha. Betul. Ada urusannya dengan politik. Betul. Akhirnya bikinlah syarikat dagang Syarikat dagang. Islam. Ya, betul. Itu maksud saya. Oke. Gitu. Tidak tertarik bikin partai. Kayaknya kalau untuk bikin partai, Mempeng 2008 setik deui. jadi saya lebih tertarik dari Kudung dia jadi presiden bisa daftar. Lebih Nah tertarik. itu ke tukang kai atuh aja. Ya, betul. Mana tukang kain? Itu tukang kai sarua. Jadi ikatan pengusaha kai Bandung. Bandung. Nah, gitu. Oke, Beda kayak nunggul kai jeung kain gitu. lebih ke sana sih, mungkin nanti ada teman-teman para pelaku ya yang udah mapan. Bener tidak tertarik? Insya Allah lah. Tertarik. Kita di jalur pengusaha gitu. Ya. Gitu. Jadi yang akhirnya disitulah mungkin kembali tadi setelah masuk ke grup WA itu 245 anggota yang akhirnya kami coba diskusi di grup itu. Oke. Siapa aja nih yang mau gabung yuk, kita sambil ngopi, yang akhirnya datang tuh 10 orang. Oke, dari 20.000 sekian. Jadi gini, dari 26.000 masuk grup WA dulu. Disortir. 240. 240 orang. Iya, 240 orang. Nah, dari Oke. setelah dibikin grup WA sekitar 2 minggu kita ada pertemuan tuh 10 orang. Ya, ngopi bareng. Oke, oke, Nah, oke. dari situlah berkembang. Oke. Yuk kita minimal di 200 yang satu grup ini kita adakan kopdar silaturahmi. Dan dari itu semua sebenarnya sederhananya adalah urusan bagaimana mengakomodir segala urusan teknik bengek, masalah-masalah yang ada di usaha konveksi. Betul. Oke. Yang akhirnya terjadi di situ setelah kita bentuk grup WA sekitar berjalan 3 sampai 4 bulan, akhirnya ada kopdar bareng tuh yang Oke. hadir tuh sekitar 175 175 orang. anggota pelaku usaha Oke. konveksi. Ya alhamdulillah dari situlah mulai sering diskusi di grup gitu ya tentang Topik obrolan awal yang dibicarakan paling urgen pada saat itu apa? Yang paling dominan dibicarakan? yang paling dibicarakan yang paling pertama itu pingin membentuk wadah koperasi. Kenapa kepikir? Kan udah ada koperasi desa yang di Leuweung teh nih kan, gabung we di ditu atuh. Dulu kan belum ada. Oh, belum Belum ada. 2019 belum ada koperasi. Bisa rek Multi, daftar kan bisa. Gitu. Iya. Kan kudu pakai motor trail sih kan Nah, teh. gitu. Jadi dulu tuh yang paling dibahas tuh gimana caranya tadi karena juga tadi banyak mohon maaf ya banyak bayaran dari luar untuk mempercayai satu wadah. Oke. Jadi banyak juga bayar di luar tuh jadi yang akhirnya tadi kepercayaan ya intinya. Oh, berarti salah satu isunya adalah trust issue ya? Ya trust issue. Oke. Makanya di situ mulailah dibikin wadah IPKB itu dari situ awalnya dari Kopdar. Dikumbahan heula teh wadahna. Nah, Lah kudu bersih atuh. Disortir. Sortir eta. Disortir. Tetap Kumbahan heula yang ngabar masuk, bersih. yang masuk awal dari situ itu pelaku usaha. Betul-betul yang punya konveksi. Oke. Ya, mulai dari ya 5 mesin sampai 50 sampai 100 juga Oke. ada. Dari 175 itu. Oke. Gitu. Nah, terus setelah itu kita juga kan melihat berkembang tuh dari komunitas, tapi kita juga perlu legalitas dong. Oke. Nah, gitu agar ya suara kita, aspirasi kita juga tersampaikan. Itu melihat kondisi semakin ke sini kan juga Ke sana. ya ke sana lah Iya. gitu. Semakin ke sana. Makin gitu. dunia industri ini TPT ini bukan makin apa ya, makin naik gitu. Oke. Tapi ternyata teman-teman juga yang dari 170 itu dalam 5 bulan 6 bulan ke saya juga udah laporan, ya Pak, saya tutup. Allahu Jadi, Akbar. nah dari situ awalnya ya udahlah kita di 2020 akhirnya udah terbentuk 1 tahun komunitas, barulah kita membentuk legalitas yaitu namanya perkumpulan yaitu wadah organisasi IPKB. IPKB. Yang dimana di situ ya Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya.
seperti itu. Oh, bukan Bandung ya, sorry, Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya. Awalnya memang Bawa afiliasi ka Golkar, golongan karya, ente. enggak. Oh, ente. Enggak. Beda we sarua Jadi berkarya kan gitu. Berkarya. Oh, berkarya, oke. Mungkin nanti bisa berdaya kan gitu. Asik. Tujuannya sih ke karya karya produk anak bangsa kan gitu. Oke, Bebe, ini yang menarik dari kegelisahan yang namanya suatu ikatan ternyata ya tidak jauh beda gitu. Ketika saya tadi nyitir sejarah, oh ternyata awalnya memang suatu pergerakan itu berawal dari permasalahan yang sifatnya personal, yang kemudian ketika kita curhat bersama, oh ternyata kita menemukan irisan-irisan yang sama, permasalahan-permasalahan yang sama. Inilah kemudian kenapa akhirnya sense kemanusiaan yang lainnya, oh ternyata orang teh lemah, Betul. lamun seseoranganan mah, oh ternyata orang teh tidak cukup punya kekuatan lamun seseoranganan mah. Najan mengatasnamakan diri sendiri, punya atas nama CV lah, punya PT lah, punya firma, tapi tetap yang namanya sendirian ya sendirian aja. Betul Pak. Da nun lobaan mah gaji nage 27 rokaat, Iya. 27 derajatnya, mun berjamaah mah gitu. Jadi suaranya rada kuat lah. Nah, Kang Andi, kan sebenarnya lamun kikituan dekangnya kabayangku saya gitunya. Pengusaha Kang Nani wae belum tentu baik-baik saja. Betul. Termasuk pengusaha sekretarisna, bendaharana IPKB misalkannya belum tentu baik-baik saja karena bisa jadi energi yang terkumpul itu akhirnya terpecah. Betul. Kermah mikiran dapur sorangan dan mikiran dapur batur. Betul. Nah, ini yang kadang-kadang seringkali menjadi problem orang kemudian nggak mau peduli dengan situasi kondisi yang lain. Yang penting mah orang selamat, yang penting mah orang selamat. Nah, apa sih yang membuat Kang Nandi dan teman-teman khususnya yang pertama tuh yang 10 orang kopdar itu ya, kok pengen yulah bebarengan gitu. Oke. Mungkin gini ya, tadi betul bahwa dalam setiap perjuangan itu pasti ada resiko. Yes. Tapi saya pribadi ya, saya merasa begitu ditunjuk sebagai ketua, apapun apa amanah teman-teman gitu kan, ini kita harus jalankan. Itulah Kang Nandi boga sabaraha mesin joy, joki. Kapan nih? Nu ayeuna we nu ayeuna. Kalau sekarang mah ada sekitar 60. Woi. Aya meureun. Ya, bener. Gitu. Oke. Oke, 60 Jadi, mesin berarti 60 mesin teh 60 karyawan. Eta karek tukang ngajahit na wungkul. 60 karyawan teh misalkan sakaryawan teh boga pamajikanna karek hiji. Ya. 2 tah boga budak 2, 4 tah berarti tinu samesin teh kudu ngaresikoan 4 jiwa. Betul. Kali weh 60 kali 4. Ya. Nu penting mah 12 kain. Betul. Soalnya aya nu 60 tambah 2 12 aya nu nyebut kitu. Aya nu 60 tambah 2 12 aya nu nyebut kitu. Ya. Tadi mah 60 dikali 4. Jumlahna loba. Eta nu paling ngeunah mah jawaban. Betul. Ya, 60 kali 4 sama dengan loba. Artinya ini perjuangkan Kang Nandi bukan hanya diri sendiri, Betul. tapi lebih dari sekian puluh jiwa yang diperjuangkan. Betul. Ini yang harus menjadi trigger buat teman-teman, jangan pernah mau berhenti, jangan pernah mau luhlah ketika ada pada situasi kondisi apapun, karena sejatinya yang tengah kita perjuangkan tidak sendiri, kita bersama banyak orang. Oke, betul. Oplos dong Kang Nandi 60, sugan we isuk jadi 60 jutanya. Amin. 60 juta mesinnya kita di mana? Lagi ke IKM. Asik. Lanjut Kang Nandi. Oke. Jadi tadi bahwa dalam setiap perjalanan, karena IPKB ini udah mau hampir 7 tahun sekarang. Dari 2019, jadi sekarang 2026 kan. Emang sebelumnya belum ada semacam federasi atau serikat para pengusaha konveksi yang lain? Kalau paguyuban sih ada. Ada paguyuban. Ada, komunitas-komunitas ada. Ada. Cuma mungkin yang Oke, bergerak kurang lebihnya apa yang kebuat kayaknya kurang deh ya dengan yang ada misalkan. Oke, dulu itu per daerah. Taruh seperti Cibaduyut kan ada. Blok Cibaduyut saja. Soreang kan ada Soreang. Oke. Kan gitu, kayak Tasik kan ada Tasik. Oh, ada grup Tasik. Nah,
terus kayak Majalaya kan ada IKM. Oh, berarti Majalaya. Paingan butuh sumpah pemuda ya, mah. Harus sumpah pemuda ini mah, harus menyatukan semua Nah, permasalahan. kebetulan yang masuk tadi ke IPKB ini bermacam-macam wilayah. Oh, beda-beda wilayah, Beda lintas wilayah, sektoral. Lintas sektoral. Oke. Makanya di situ tadi yang tadinya Bandung menjadi kita berkarya. Oh, Agar oke. tadi jangkauannya ya nasional. Seperti itu. Oh, mimpinya memang untuk nasional. Gue nasional karena Oke. kita munculnya ada IKM nih, bahasa IKM industri kecil menengah itu setelah ada organisasi kami IPKB. Industri kecil Gitu. menengah. Dulu kan disamakan dengan UMKM. Tapi lamun rek eureun makasih sih meureun. Kasih sih. Mun naik angkot, Mohon kasih. Tengah ting mah meureun. Nah, gitu. Jadi ada bahasa bahwa dulu tuh konveksi itu dibilangnya UMKM. Koperasi itu, Konveksi. konveksi. Ya, sekelas UMKM. Padahal konveksi itu kan bagian dari industri besar. Jadi makanya IKM ada industri kecil menengah. Oh, Gitu. oke. Jadi terpisah sekarang tuh. Kalau konveksi itu ya industri. Kalau UMKM-nya udah penjual. Itu baru masuk. Oke, oke. Tuh. Kelah kan aya istilah kieu, Mang. Aya istilah industri, aya istilah home industry. Danon bedana. Sama. Karena industri kecil menengah, jadi termasuk kepada kecil. Lamun home industry mah. Home industri kepada tadi kecil. Gitu. Kalau menengahnya yang udah CP gitu ya. Ada juga PT itu yang udah menengah. Kayaknya industri tiarap ke bawah. boleh. Soalnya lo Bandung geus tiarap ayeuna terus. Oke. Nah tadi dalam perjalanan tadi yang 7 tahun ini ya luka-liku ya ke perjalanan dalam sebuah organisasi kan tadi tidak semudah membalikan tangan ya karena tadi rintangan-rintangan agar organisasi ini tadi yang dari dunia maya sampai terbentuk dunia komunitas gitu ya, terbentuk dari komunitas menjadi satu wadah organisasi. Terus kita juga berjuang ini organisasi kecil gimana caranya agar kita ini bisa bersinergi dengan organisasi besar. Keduanya juga langkah berikutnya dengan keadaan organisasi kita ya IKM ini gimana caranya agar tadi ke pengambil keputusan yaitu negara juga mengakui. Nah, ini kan perjalanan yang ya luar biasa ya, khususnya ya teman-teman yang membantu. Berarti bisa jadi banyak sekali dari anggota IPKB hari ini juga yang bisa jadi sebelumnya misalkan mereka bekerja di industri tekstil apa gitu. Betul. Ada yang kayak gitu. Ada banyak malah yang PHK nih. Ya maksudnya PHK pensiunan ya, bukan pensiunan udah pensiun kerja, punya usaha sendiri. Itu namanya kalau itu pesangon. Nah, dia tiba-tiba banyak Kang, pingin gabung ke BKB boleh. Saya pingin ya udah di PHK nih, bukunya udah keluar nih dari pabrik. Kami pingin jalan usaha gimana caranya? Ya udah gabung ya. Makanya gabunglah ke grup WA. Makanya dari 130 kan jadi 8.000. Hah? Jadi 8.000 anggota. Jadi nyen partai mah. Kuku. Kang, yang saya penasaran tuh ini, Kang. Yang tadi. Kan yang namanya komunitas-komunitas atau paguyuban-paguyuban yang berbasis isu daerah tapi tetap dengan konveksi kan udah ada. Ya. Nah, sementara yang namanya IPKB itu kan lintas sektoral. Lintas sektoral. Nah, bagaimana cara meminimalisir sentimen-sentimen daerah itu? Seperti apa? Ada nggak? Ada. Ada. Siga kumata dong yang kan? Contohnya begini. Ketika satu daerah ya, ada satu daerah gitu. Dia masuk ke situ udah ada paguyuban. Saya tidak bisa masuk ke sana. Ya. Taruh contoh gitu kan, ada ini mah contoh lah kan, ada paguyuban dulu Cibaduyut, ada Binong, ada Majalaya, ada Soreang, ada juga Tasik, ada juga Pekalongan, banyak lah, itu kan udah punya komunitas. Ya, betul. Nah, saya tidak mengajak ke situ. Saya tidak mengajak, tapi anggotanya yang masuk ke saya. Jadi saya ketika ada acara taruh di Majalaya kan saya dulu kelilingnya Cianjur, Tasik, Garut gitu, perwilayah di sini di Soreang, di Majalaya. Jadi bukan karena anggota udah ada di situ, anggota yang ngadain. Jadi dia yang masuk secara langsung ke IPKB, dia yang masuk ke IPKB itu. Jadi saya tidak walaupun di situ udah ada paguyuban atau komunitas. Bahkan dia sudah bagian dari paguyuban itu. Betul. Nah, jadi IPKB itu alhamdulillahnya karena membuka untuk semua, tidak ada batasan. Yang akhirnya saya sebagai ketua tuh diundang sama jajaran pengurus atau paguyuban
ya dengan anggota yang udah masuk ke IPKB. Oke. Jadi seperti itu. Jadi ketika ada acara, mohon maaf, bukan kami tidak kerjasama dengan paguyuban Yeah. atau komunitas, tapi memang anggota kami yang ada di sana. Apa sih kelebihan IPKB? Satu, mungkin ya, kenapa teman-teman ke IPKB, satu, tidak ada iuran. Itu satu, masuk gitu ya. Oke. Keduanya, Oh, kencing nggak? nggak ada. Oh, bisi wae kencing emang masjid Nggak cenah. ada. Tapi awal aja ada yang resmi. Yang resmi ada untuk KTA, Oke. sama kaos aja itu mah. Oke. Ya, untuk apa? Tapi iuran selama 7 tahun ini Nggak ada? nggak ada iuran. Buat anggota itu? Buat anggota. Nah, Oke. mungkin kelebihannya teman-teman masuk ke IPKB karena kami di situ jadi si industri ini kan, si konveksi ini tadi butuh bayar. Oke. Oke. Kedua, butuh bahan baku. Oke. Ya. Ketiganya mungkin butuh yang penyediaan mesin. Nah, apa yang dilakukan IPKB ketika member membutuhkan itu semua? Oke, nah makanya di situ saya bikinlah grup 40 grup WA. Sekarang kan udah sampai 1000 ya. Dulu, Ada 40 grup WA. grup WA. silaturahmi. Wow. Nah, jadi di situ Di Nusa grupnya seberapa puluh orang? kalau dulu kan 245. Wow. Kalau sekarang mah ada yang mencapai 1000. Wow. Dari satu grup. Nah, saya coba tadi di media tadi perjalanan selama tadi sampai COVID ya. COVID itu mencapai 150.000 anggota Wow. di Facebook. Facebook unggul. Ya, nah dari Facebook mulailah Migrasi ke WA. WhatsApp. Nah, Oke. jadi di situ ada penjual bahan baku, ada yang mencari kerjaan, ada penjual grosir dan online masuk tuh ke grup. Jual beli alat. Semua. Ah, iya KB-nya. Saya gabungan dengan pelaku usaha Oke. konveksi. Disitulah di grup ini udah terjadi bisnis to bisnisnya. Palingan pasar sepi, Nah, gitu. Udah ngobrol di grup WA. Gitu. Jadi terdata lah 8.000. Nah, ini terdata ya, tapi masih banyak. Jadi kesempatan tadi grup Facebook banyak. Ketika admin dan saya mengutarakan di grup Oke. Facebook, itu banyak tertarik. Nah, Wow. begitu masuk ke grup WA, ternyata nggak usah nanyain ke IPKB-nya karena di situ udah terjadi. Terus pada ngejar awam. Betul. Oke. Makanya di grup tuh di situ ada khusus jual beli bahan baku. Oke. Ya, kain. Jual beli mesin misalkan. Ada khusus jual beli mesin. Oke. Ada juga grup online sekarang, online. Jadi Oke. yang jualan online itu ada di situ. Saya bikinin grup online. Khusus grup online. Grup online yang jualan online gitu. Oke. Ada juga di situ grup stok produksi kayak lelang. Oke. Terus kesininya saya juga mau Sok lelang teh anu siga model jang cuci gudang karar itu. ya kayak Oke. gini stok-stok sisa Oke. gitu kan, itu bisa dilelang kan. Ya, Nah, saya betul. sediakan di situ. Nah, Oke. banyaklah yang mencari dan yang menjual di situ pelaku ada. Makanya teman-teman ya. Jadi pada akhirnya sebenarnya IPKB itu lebih kepada kapasitas ikatan mengorkestrasi itu semua. Betul. Jadi tukang dirijen sate. Mana Witan? Ayah, bro. Beba, ini memang apa ya? Apa yang kita lihat dari kejauhan? Oh, nya baju, oh nya jaket, oh nya topi, oh nya sepatu, oh nya celana dan seterusnya. Ternyata kalau kita dalami gitu kan ya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Sehingga ada yang menarik, ada teman saya yang juga di PKB. di dunia konveksi lebih tepatnya, saya nggak tahu dia bergabung atau enggak. Suatu ketika teman saya itu merasa bahasa Zimbabwe nanti epesmer. Ya. Oke, merasa epesmer. Nanti tolong ditranslate ya, epesmer ya. Epesmer itu. Jadi teman saya itu lagi epesmer, dia sebagai tukang konveksi itu. Akhirnya dia curhat ke ibunya. Oke. Mak, geningan usaha konveksi teh siga kieu geningan. Nah, ini yang menarik pernyataan ibu nate. Jang, salila jelema make keneh calana. Ya, betul. Insya Allah rezeki mual ka mana-mana. Oke. Sesederhana itu ungkapan orang tuanya kepada anaknya yang tengah melendoy, Betul. yang tengah melendoy semangat berkonveksinya, akhirnya dicas dengan kasih sayang, dengan dari lubuk hati yang terdalam dari seorang ibunya, akhirnya cengkat deh. Betul. Dengan apapun yang terjadi, mangprang. Oke. Nah, apalagi Kang Nandi sebagai seorang orkestrator, otomatis budakna kan loba. Budak tukang dagang online, tukang dagang bahan baku, tukang dagang mesin, apapun itu dari A sampai Z hadir.
Eta ngadengikeun curhatan-curhatan kumaha eta pengalamanana. Oke, mungkin pengalaman apa tentang ya Luhlahna para pejuang konveksi. betul. Mungkin tadi dari sepinya orderan, dari harga, dari jatuh. Makanya saya melalui organisasi ini tahun 2022 mulailah saya berteriak baik di media gitu kan, baik pencapaian secara birokrasi kami tempuh gitu. Dari 2022 ini saya melihat yang menyebabkan apa tadi luhlahnya ini apa sebetulnya. Oke, jadi dianalisis. Yang akhirnya ternyata di market. Pasar. Di pasar tadi. Ya, Memang betul. Selama kita ya hidup, apalagi di kita kan semua berbusana. Ya. Nah, dan market kalau dilihat secara bagus, kita 280 juta jiwa sekarang. Ya. Kan aneh gitu. Tadi sementara kita aja contoh sekarang hari ini mungkin Pak Ustadz pakai berapa potong? Hiji dibukaan hiji teh. Ya. Hiji. Ya, Hiji, 2, 3, 4. Oke, 4. Nah, sekarang 4 dikalikan ke 280 juta jiwa. Berapa miliar gitu kebutuhan masyarakat yang ada di dalam negeri aja. Can itu kan spesialis tukang benangnya, spesialis tukang resleting, spesialis tukang kancing. Wah, rupa-rupa pisan. Nah, kenapa tadi konveksinya dan pabrik tekstilnya bisa gulung tikar? Ada apa sebetulnya? Berarti di sini ada sistem atau regulasi yang tidak jelas. Oke. Nah, barulah saya dari mulai 2022 menyuarakan baik ke Wakil Rakyat DPR RI. Saya ke Wakil Rakyat itu udah 12 kali. Ke Baleg, ke Komisi 3, Komisi 6, ke Komisi 7. 12 kali saya bolak-balik itu dari 2002 sampai 2025. Bolak-balik ke DPR tuh untuk menyuarakan, menyampaikan apa yang terjadi. Ya tadi, kue kita tuh bagus. Tapi kenapa? Banyak yang membutuhkan. Ya semua tadi, karena kali 4 aja udah berapa miliar. Betul. Itu kan? Nah, tapi kenapa? Tekstil dan konveksinya pada mati. Ada apa sebenarnya di sini? Nah, disitulah kami menyuarakan. Jadi agar regulasinya jelas, sistemnya jelas. Misalkan anggaplah mimpina regulasi udah sistem udah Ternyata tadi seperti kasus yang disampaikan, salah satu big isunya adalah urusan trust. Betul. Urusan kepercayaan. Masih ada oknum konveksi yang nakal, masih ada oknum konveksi yang tidak amanah. Misalkan masih ada oknum penyedia bahan yang tidak amanah dan seterusnya. Disebutkan sekian istilahnya teh nomor-nomor benang teh kayaknya disebutkan nomor opat genap keluarna opat-opat gitu dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya bagaimana kemudian hadirnya IPKB membina sebutlah seperti itu, membina teman-teman yang sebenarnya ini misalkan komunitas ini atau perusahaan konveksi ini secara quality produk udah cuman problemnya di urusan moral saja. Misalkan dia tidak amanah, dia tidak jujur misalkan. Saya pikir kasus-kasus itu mungkin ada. Nah, bagaimana IPKB hadir menghadapi situasi seperti itu? Mungkin kalau itu tuh banyak ya. Makanya kenapa harus beranggota IPKB. Itu salah satu saya mengkurasi teman-teman agar tadi kepercayaan itu kembali bangkit. Apalagi di Bandung kan udah terkenal Paris Panjapa ya, kota fashion. Nah, dengan hadirnya wadah organisasi ini juga yang termasuk ke wadah saya, berarti ada satu kepercayaan dari luar. Oh, ini anggota IPKB. Ini anggota organisasi yang datanya ada. Ketika tidak jelas kan bisa nanyain ke organisasi. Itu salah satu yang dijalankan dengan adanya IPKB ini, salah satu untuk kepercayaan dari luar. Yang biasanya tadi sendiri-sendiri, nah, dengan ada wadah ini juga banyak bayar-bayar ya. Ketika dia minta rekom kan gini, rekom tuh pasti ke organisasi dong. Ada yang ke saya langsung, Kang, taruh dari Aceh, dari Kalimantan gitu ya, dari Sumatera. Kang, tolong dong rekom konveksi yang biasa jaket. Ya, kita kan udah tahu datanya. Selain itu dia juga udah enak kan, kita sebenarnya hanya organisasi hanya memonitor aja. Karena data udah ada kita kasihkan. Gitu. Itu sih sebetulnya. Tapi sebetulnya kalau tadi masalah
apa namanya kualitas. Oke. Ya, khusus ini sebetulnya dari Bandung dan teman-teman IKM di dalam negeri gitu. Itu mah oknum lah. Satu dua ya gitu ya. Ya oknum memang. Yang terjadi itu Ya. banyak pelaku, mungkin ya 95% pelaku Indonesia ini IKM ini memang menjaga komit dan kualitas sebetulnya. Hanya oknum ini yang akhirnya ketika ada oknum dipirali, nah ini yang jadi rame gitu. Padahal yang baik-baik yang benar-benar juga banyak. Nah itu maksud saya bagaimana kemudian hadirnya PKB mengantisipasi itu, karena kan seolah-olah tadi yang disampaikan Kang Nandi itu justru hadirnya IPKB ini menjadi semacam garansi. Betul. Garansi kepercayaan kepada baik secara kepada buyer, kepada konsumen, bahkan kepada bisa jadi kan ke luar negeri sekalipun bisa jadi seperti itu. Betul. Nah, bagaimana mengantisipasi itu semua? Ya, antisipasi itu untuk saat ini ya alhamdulillah ya kita tuh mungkin kolaborasi dengan rumah komunitas ini salah satu tadi. Oke. Ini salah satu mungkin saya cerita dulu nih. Oke, ceritain Kang. Cerita dulu. Bisa rekodor bodoh ya. Jadi biar juga teman-teman tahu seperti apa IPKB. Tadi saya cerita dari dunia maya sampai menjadi komunitas, sampai menjadi organisasi, dan sampai ya dari 2023 ini kita menjadi beberapa mitra kementerian. Oke. Berarti Mitra kementerian apa aja? Kemenperin, Kemendag, Perindustrian, Pedagang, UMKM, sama Kemenkeu. Keuangan. Kemenkraf termasuk? Belum. Masih penjajahan. Jadi karek 4 kementerian. Nah, dari 4 kementerian ini kan banyak program nih. Nah, selama 7 tahun tadi, gimana caranya IPKB ini yang dari dunia maya ini menjadi wadah yang sama sejajar dengan organisasi lain. Ya, alhamdulillah di situ juga organisasi dari hulu ke hilir tekstil ini udah bersama-sama dan kami ada bagian di situ. Seperti asosiasi tekstil, kami udah menjadi bagiannya. Seperti asosiasi benang dari hulunya, serat benang, kami pun juga ada bagiannya di situ. Terus di asosiasi garment, kami pun juga masuk. Jadi bersinergi. Nah, ini kan pencapaian 7 tahun sekarang yang menurut saya sih udah alhamdulillah gitu ya. Perjalanan ini yang memang mungkin ya salah satu saya ya inilah pencapaian teman-teman tadi, kerja keras teman-teman juga ya kembali ya bahwa selama kita niat baik, selama kita niat benar, Allah akan memudahkan. Betul. Dan saya pikir tidak cukup dengan 4 kementerian aja, karena bisa jadi Kemenkraf, dan termasuk Kementerian Kebudayaan. Ya, kenapa Kementerian Budaya harus? Karena outputnya sederhana, misalkan tadi yang cerita tentang sejarah, misalkan dulu founding father kita hanya gara-gara urusan batik gitu kan, ya kan pengusaha batik. Tapi kan ketika batik sudah menjadi bagian dari budaya, kan jadi isu kebudayaan akhirnya. Nah, artinya nilai-nilai apa yang kita perjuangkan hari ini, saya pikir sangat penting untuk kemudian disondingkan juga Kementerian Kebudayaan, karena bisa jadi pakaian-pakaian yang kita buat dan segala macam ini bagian dari nilai-nilai budaya yang kita miliki. Artinya butuh effort juga dari Kementerian Budaya untuk support sistem dengan apa yang kita kerjakan. Kembali kepada urusan yang tadi, karena ternyata yang kita kerjakan bukan hanya melulu urusan dagang, nggak melulu urusan cuan, tapi juga bagaimana mengedukasi masyarakat. Kayak kasus tadi di 1922 pada masa Belanda, hadirnya teknologi Institut Tekstil. Kan bukan hanya sekadar urusan pendidikannya saja, tapi bagaimana membersamai, membangun ekosistem, yang itu menjadi jalin mata rantai budaya. Gitu. Ini kata kunci yang kemudian menurut saya nih Kang ya, menurut saya penting IPKB juga beraudiensi dengan Kementerian Kebudayaan. Kalau menurut saya. Insya Allah kebetulan kan selama perjalanan ini 4 menteri juga udah datang. Jadi Menteri Pak Erlangga, Menteri Kominfo udah datang ke kami, gitu. Pak Agus Gumiwang, Menteri Kemenperin juga udah datang, terus Pak Julhas juga, Kementerian Perdagangan. Udah datang order bisi we order tetap balik deui percuma datang unggul mah. Jadi nah ini nih selama perjalanan ini kita berjalan di situ dulu karena memang ada yang diperjuangkan yaitu regulasi barang impor. Nah gimana ceritanya tentang barang impor? Tadi bahwa saya melihat tadi apa sih kuehnya bagus tapi industrinya pada mati. Nah ini kan jadi pertanyaan, marketnya bagus, ada pembelinya, melihat di online atau di offline juga bagus. Tapi termasuk urusan regulasi nu kamari rame urusan thrifting. Betul. Nah jadi salah satu saya berjuang gitu ya, regulasi ini jangan sampai ada barang impor legal yang murah, ya kan, dan impor ilegal seperti tadi thrifting. Ya. Kan thrifting mah kan emangnya
barang-barang urut batur dibelian kurang. Betul. Pertanyaan orang, ayo urut orang dibelian usaha. Nah itu. Nah itu. Didaur ulang. Betul nggak? Jadi sebetulnya begini, kita agak manjang nih ngelebar. Saya sama teman-teman asosiasi thrifting juga, saya bersinergi. Gitu kan. Yang salahnya apa? Oke. Saya belum lahir, thrifting udah ada. Oke. Ya kan? Ya. Udah ada thrifting itu. Ya. Yang salahnya apa? Terlalu bebas. Tidak ada Regulasi, aturan. lagi-lagi regulasi. Kan kembali. Nah, Ya. keduanya, masa sekarang Pak Presiden Jokowi aja, dia sempat bilang bahwa ada baik Mantan. Ya mantan. Ya. Ya mantan. Ada Karena aku udah putus sama dia. udah putus sama, udah putus. Ada harga baju sampai 5.000. Oke. Harga kerudung aja sampai 3.000. Kan Wow. ini tidak masuk. Sementara kami di sini, industri kami, ya nggak kuat melawan itu. Sehebat apapun, ya jualan baju kaos 5.000 tuh nggak ada. Nah ini kan tugasnya siapa? Ya tugasnya pemerintah yang beli kebajikan. Makanya dari situ kami berjuang, Pak Ustadz. Saya itu berjuang bukan hanya birokrasi kita tempuh. Oke. Ya, saya tuh 19 birokrasi untuk regulasi itu ditempuh. Wow. Kayak Lemhanas, kepolisian, itu semua yang berurusan dengan tekstil ini, TPT ini 19 lembaga. TPT itu naon? Tekstil dan produk tekstil. Tekstil dan produk tekstil, TPT. Ini Oke. 19 satu regulasi, satu aturan aja. Ini 19 lembaga ini harus Terlibat? Terlibat. Oh. Coba nggak berat gimana, kita harus mendatangin. Nah dari situ saya sampai 3 kali ini mohon maaf aksi damai itu. Jadi Wow. 2 kali ke Jakarta kita bawa masa 3.000. Di Bandung ini saya Ini kayak bawa masa- urusan kainnya ini, Iya. urusan cengeng. Itu perjuangan regulasi. Ada asik teh. Perjuangan regulasi. Karena barang impor ilegalnya itu tadi yang menghantam merusak fashion di dalam negeri itu ya salah satu barang murah. Kita belum siap. Sementara kita berdiri sendiri, beli kain sendiri, beli mesin sendiri, cari modal sendiri, kan gitu. Market pun sendiri. Nah, sementara Terus gitu minta pajak orang atau itu salah satu itu yang sekarang ya itu juga harus pajak yang murah gitu. gelo. Nah, sementara kami ini penopang ekonomi bangsa teman-teman itu. Karena tadi padat kaya dulu 9 juta, sekarang tinggal 3. Kan gede amak lekai kan. Gitu. Punten abdi mah teu ngiringan. Ini biasa. Abdi mah teu ngiringan. Biasa berargumen gitu. Ya, biasa gitu lah dengan pengambil kebijakan Pak. Ya. Jadi nah disinilah IPKB Si teh kayak itu beut presiden kayak itu meureun kieu. Jadi gitu Pak Ustadz. Jadi selama ini alhamdulillah kita itu tadi thrifting juga kita alhamdulillah didengar ya dengan peraturannya sekarang. Nah, yang terjadi dengan dunia thrifting hari ini apa kabar sekarang? Apa kemudian dengan adanya temuan-temuan termasuk apa yang disampaikan teman-teman IPKB itu kemudian sudah menjema kepada regulasi yang anggaplah semacam win-win solution? Ya, betul. Nah sekarang banyak teman-teman trip juga ada yang ya sadar bahwa kita dampaknya kan gini, bukan hanya murah ya, tapi pengangguran makin banyak. Oke. Nah, berarti kan ke ekonomi bangsa daya beli jadi lemah. Belum lagi isu kesehatannya ya kalau thrifting itu ya diantaranya. Keduanya ya sekarang begini, lebih baik kita jual yang mahal tapi setidaknya hasil produksi dalam negeri ini kan membantu tadi jutaan. Ya, betul, Gitu. betul. Ini dia udah pada sadar Oke. bahwa dengan seperti ini thrifting ini ya menghantam para pelaku khususnya para industri home industry yang ada di dalam negeri baik tekstil maupun produk tekstil yang kita kami gitu. Mana Wican? Ini dia yang menarik. Pada akhirnya urusan industri konveksi bukan hanya sekadar urusan bagaimana menyelamatkan diri, tapi justru bagaimana menyelamatkan negeri. Karena pada akhirnya apa yang kita perjuangkan nggak hanya melulu dapur sendiri, tapi bagaimana membangun dapur kemandirian pada setiap diri dan juga komunitas sehingga menjelma menjadi sebuah tindakan-tindakan yang memberikan kebermanfaatan dari semua lini. Betul. Karena yang namanya urusan konveksi ternyata tadi kita dibahas dari hulu sampai ke hilir, dari urusan benang, kancing, bla 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 bla, itu kita melibatkan jutaan orang. Betul. Kita melibatkan banyak orang, kita mempertaruhkan banyak hal dan seterusnya. Dan apa kabar jika ini semua yang kita perjuangkan tanpa ada secerca harapan dari para pemegang regulasi, para pemegang kebijakan yang kemudian yang semakin hari semakin banyak pasar-pasar yang berbasis offline itu semakin redup, semakin redup. Tanah Abang aja udah redup. Tanah Abang aja udah Yang menjadi sentral dulu. di sentral sekarang udah. Soalnya lihat aja Tanah Abang banyak berita-berita udah pada tutup. Wow. Ini kan bahaya. Oh itu teh saya mah Alarm. saya mah
saya mah benang bocoran mangnya. Jadi loba ya nantinya pasar-pasar nu tarutup Ya. dipindahkan ke surga mah. Ya, mungkin bisa ke surga. Sabab kan lamun lalaki di surga kayak dibere bidadari, Ya. tamun awewe mah di surga kayak di tita balanja di situ. Bisa terjadi. Ya, Jadi di dia dibiarkan pindahkan ke surga. bisa terjadi. Karena kayak awewe nu ke surga tita balanja di situ sararaya. Mana Witan? Ayam. Oke, barangkali dari teman-teman ada yang mau penasaran atau mau bertanya atau bagaimana, dan tentunya nanti Kang Nandi juga ceritain dong, misalkan kalau teman-teman yang ada pengusaha konveksi, misalkan aku pengen dong dibina, misalkan boleh dong, misalkan Boleh, ya, boleh. mau dong aku gabung dengan teman-teman IPKB dan seterusnya. Pasti. Dan yang menarik adalah kemudian IPKB hari ini sekarang nongkrongnya di rumah komunitas. Dan di rumah komunitas ini juga ternyata tidak hanya sekadar urusan memperjuangkan teman-teman IPKB. Di rumah komunitas juga bagi teman-teman yang tertarik silakan bisa support kepada perjuangan yang dilakukan oleh teman-teman komunitas. Rumah komunitas yang juga disupport oleh PKB tengah memperjuangkan membangun masjid Kuba di daerah Arjasari. Silakan support, lihat di websitenya. Lihat di websitenya, silakan pelajari. Artinya apa yang kita kerjakan hari ini di teman-teman komunitas, diantaranya bersama IPKB, bukannya sekadar urusan perdagangan semata, tapi ada nilai-nilai yang lain yang harus diperjuangkan. Bagaimana memperjuangkan semangat hidup yang paling penting ya Kang ya. Betul. Karena kenapa? Karena apalagi Akang sebagai orkestrator dalam memperjuangkan semua nasib bangsa itu dari urusan konveksi yang berkeluh kesah dan seterusnya. Wah, ini harus Konflik banget lah. konflik banget, artinya benar-benar butuh mentalitas yang luar biasa. Ya. Oke, teman-teman silakan ada yang mau bertanya atau menanyakan sesuatu, silakan. Wih, silakan. Rosenske. Ya. Mana Witan? Ayam, Brun. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Opi. Saya ingin nanya, apakah di PKB itu kalau jadi anggota harus berbayar atau gratisan? Keji. Bagaimana caranya? Masuknya seperti apa? Terus pertanyaan kedua, apa yang namanya? Tujuan, fungsi dan tanggung jawab di PKB itu apa? Oke. Terima kasih. Itu aja. Oke, baik. Ya, kurang lebih berarti diantaranya adalah benefit apa sih kalau misalkan saya sebagai seorang pengusaha pemula di konveksi, misalkan nilai plusnya kalau aku gabungnya IPKB apa? Oke, baik. Ceritain, Kang. Mungkin alhamdulillah, terima kasih dengan Kang siapa nih? Opik. Kang Opik ya. Nah, yang di mana tadi PKB ini kan luas ya, anggota sampai 8.000 lebih lah sebetulnya. Kalau dilihat dari grup Facebook masih banyak yang mau gabung ya. Tapi sekarang tadi karena IPKB juga udah banyak bermitra, baik dengan asosiasi, baik dengan pemerintah sendiri, Oke. ya gitu, lembaga-lembaga udah kerjasama. Ini sayang nih, Oke. kalau sistemnya juga belum dibenahi. Oke. Hanya data anggota baik di database ataupun di grup WA Yang masih tercecer. masih tercecer. Makanya alhamdulillah sekarang mungkin bagi teman-teman nih dimanapun berada ya, Kang Nandi juga infokan bahwa Kang Nandi setelah kolaborasi dengan rumah komunitas ini, Oke. alhamdulillah kita mungkin ada sistem secara digital. Oke. Jadi kenapa seperti sistem digital ini agar kita transparansi. Oke. Jadi saya melihat kenapa harus digital ini karena melalui web ya. Nah, selain kita organisasinya punya wadah webnya gitu kan, juga teman-teman akhirnya juga jangan kontrak terus, itu fasilitas bagi anggota yang memang mendaftar. Karena apa? Ketika ada di web ini otomatis tokonya ada di situ. Karena webnya ini produknya ada, tempatnya ada, di web itu nomor teleponnya aja bisa dihubungi sama bebas gitu kan. Melihat nanti, oh ini jasa, oh ini brandnya ini kan gitu, oh ini bisa juga kerjasama. Nah, saya berharap jangan sampai teman-teman IKM yang udah memang berjualan ya ataupun memperkenalkan jangan nempel kontrak. Contoh kita kontrak di hitam atau di oranye gitu kan. Itu kan ketika BNN kita nggak ada. Nah kita sekarang tokonya jelas. Sekarang toko digitalnya ada di web IPKB itu. Jadi salah satu itu benefit masuk ke anggota IPKB itu banyak fasilitas kayak pendampingan, mungkin permodalan karena tadi bahwa IPKB udah bersinergi dengan ya tadi ini lembaga-lembaga yang memang berhubungan dengan industri. Itu satu. Keduanya
tadi ketika masuk wadah IPKB ini kita dibina betul-betul gitu, tersaring. Jelas kita tidak ada terkurasi gitu. Oke. Ini By the way ketika ngomong binaan-binaan, emang dari semacam Kementerian Industri, kementerian apapun dari pihak negara nih khususnya, ada nggak pembinaan-pembinaan seperti itu? Ada sebenarnya ada, ya. sering kita juga dari SNI sekarang halal gitu ya, terus sertifikasi itu kan kita sering dilakukan. Cuma tadi siapa aja bebas. Nah sekarang berarti ada fasilitas khusus yang masuk ke anggota IPK itu dulu yang kan karena kita kurasi. Mau masuk ke IPKB kalau dulu kan ya siapapun lah. Kalau sekarang kita fokus khusus yang menjadi anggota IPKB ini betul-betul pelaku usaha konveksi, pelaku IKM. Jadi jelas. Terus apa kebutuhannya dari anggota? Ya karena kita udah bersinergi dan udah bermitra dengan beberapa lembaga gitu ya. Ya kan kita enak karena kita nunggu gitu. Kementerian ini nunggu apa yang diinginkan para pelaku. Gitu, sekarang Ada kategori IKM teh naon kah? Industri kecil menengah. Ya, kategori naon unggul? Oh banyak. Ada namanya industri kecil, mungkin dari sepeda juga, motor yang bengkel kecil yang bikin spare part, manufaktur kan banyak. Tapi kami lebih kepada industri tentang TPT, tekstil dan TPT. IKM tuh banyak, ada industri. Enggak, maksudnya itu kategori disebut kecil, kan berarti iraha gedena pertanyaan orang teh gitu. Nah kudu digelang gitu. Digelang. Ya, gede gitu. Digelang. Jadi itu tadi terus visi misi PKB ke depan apa ya tujuannya dari awal juga gimana caranya bahwa anggota ini lebih sejahtera, bisa berdaya saing ya, juga bisa bukan naik kelas sih, maju gitu. Kalau naik kelas mah ya sedikit naiknya. Jadi kita lebih maju bahwa memang ketika IKM ini gitu kan jelas dari 3 juta yang sekarang tersisa dari 9 juta, 3,3 juta ini kan 3,7 juta ini kan 90% ini IKM. Nah, ini sangat luas ya. Ya mudah-mudahan dengan tadi perjuangan kita regulasi ke pemerintah, terus IKM sekarang dibina kan gitu, dan pemerintah juga wajib hadir dari segi permodalan, dari segi pembinaan kan gitu, dari segi kualitas pemerintah ini wajib membina. Nah saya harapannya tadi nggak ada lagi bahwa ketika para pelaku IKM bisa mensejahterakan karyawannya, berarti ekonomi bangsa ini bisa pulih bangkit gitu. Karena kami ini, para pelaku ini salah satu ya udah jelas waktu COVID aja kita yang bertahan, kita yang bisa menopang ekonomi bangsa gitu. Nah apalagi sekarang ketika regulasi udah ada, pemerintah betul-betul ya harapan kami tadi bahwa tujuannya IPKB di ending ya gitu, tujuan utamanya ya bisa mensejahterakan para pelaku usaha. Terus tadi cek mau naros upami daftar mayar teu. Karena tadi ya organisasi ini kan banyak kegiatan. Organisasi ini juga banyak agenda. Ya. Mungkin agar tadi para pengurus atau peserta ke sana juga tadi nama ngodok saku sorangan. Nah sekarang kan ada pasti lebih untuk melaksanakan tugasnya itu lebih benar-benar karena ada tanggung jawab. Oh ini ada titipan dari iuran itu untuk insentif untuk para pengurus ataupun admin kan gitu. Nah ini perlu karena setiap organisasi nggak ada organisasi yang non biaya. Nah sekarang 7 tahun kami non biaya. Selama 7 tahun ini non biaya. 7 tahun non biaya dan bisa muncul. Apalagi kalau ada biaya. Biaya juga tidak memberatkan. Jadi untuk teman-teman, saya sebetulnya biaya ini hanya untuk syarat aja kebutuhan, seperti kan sewa kantor juga, betul nggak? Terus dokumentasi apapun juga kan harus ada biaya. Lebih kepada taktis administratif lah ya. Betul. Jadi hanya saya juga tetap dengan teman-teman pengurus kita juga benar-benar coba dimusyawarahkan. Dengan keadaan IKM seperti ini, gimana nih juga jangan memberatkan. Makanya sekarang masuk ke anggotaan IPKB sebetulnya ada iuran 50.000 per bulan. Nah, cuma memang untuk saat ini masuk itu kita per tahunin aja lah. Gitu. Jadi perasaan saya kalau jadi pengusaha 50.000 per bulan insya Allah nggak bisa. Karena untuk 50.000 ini ya untuk tadi sama-sama kita. Karena IPKB udah berdiri dalam perjuangan ya, sama-sama untuk membantulah para pejuang ya yang ada di, bukan saya ya, kalau saya hanya melaksanakan, tapi yang bagus itu kan para pengurus dan teman-teman Saya hanya melaksanakan hasil dari musyawarah mufakat gitu.
Jadi Terus mau memperpanjang si STNK mayar deh gitu. oh enggak, Oh, paling enggak. per tahun aja udah Bisa ya cukup kalau lah. diperpanjang jadi semeter gitu. Ya, tapi kan fasilitas yang akan diberikan ketika dapat orderan itu bisa lebih kan. Oke, gitu. oke. Ataupun ada apa sertifikat seperti haki kita minta akan ada kalau kita namanya asosiasi bisa mengajukan gratis biaya gitu, pembinaan gratis, permodalan. Oh, termasuk pendampingan misalkan IKM yang notabene misalkan belum ber-ISO Ya, misalkan. itu. Itu Salah kita satu tempuh itu juga ya. tempuh, karena kita udah bermitra, udah kerjasama dengan kementerian, dengan dinas-dinas terkait. Termasuk dengan apa Sukovindo kayak gitu-gitu. Iya, udah Oke. kerjasama kita. Jadi sebetulnya banyak peluang nih, karena perjuangan 7 tahun kita tadi udah banyak relasi. Iya, Nah, oke. saatnya sekarang. Iya. Tapi ya, saya ke teman-teman jangan melihat iurannya, tapi nanti yuk sama-sama kita Lihat benefit ke depannya. Benefit ke depan gitu, banyak peluang-peluang yang akan didapatkan untuk usaha-usaha teman-teman ini ya, khusus pelaku ini banyak kesempatan untuk lebih maju. Oke, jadi bagi teman-teman yang masih penasaran curiosity-nya tingkat tinggi urusan, oh ada aku mah pemain pemula di konveksi dan seterusnya, teman-teman nggak usah ragu dan nggak usah malu, teman-teman bisa tinggal datang aja ke rumah komunitas, karena rumah komunitas juga bagian dari IPKB. home base-nya IPKB Pusat. Pusat. Oh, IPKB Pusat, bang. Oh. Mana Bintan? Ayam meren. Ayo kene. Habis. Oke, siap, bisi. Mang nabi si keburu pada wih. Sebelum maghrib. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana Witan? Ayam meren. Kang Andi, Ustaz Ami. Sekarang isu yang lagi rame pertanggal 1 Agustus sudah mulai berlaku pajak. Asik. Ya, dengan batas offset 500 juta kalau kita tidak melaporin kok sudah otomatis ya 0,5% akan dipotong. Oke. Gitu kan ya, itu luar biasa gitu. Yang saya tahu sejarahnya tahun 2022 Oke. gitu kan ya, Ya. batas Izin. omsetnya itu. Nah sekarang kan tahun 2026 ya, Oke. di mana secara nilai rupiah udah kurang bagus karena dolar naik gitu kan ya. Apakah cocok di zaman sekarang dengan batasan 400 juta kan? Gitu. Oke. Apakah dari IPKB mau bersuara lagi ke pemerintah gitu kan ya, terutama yang udah bekerjasama dengan Kemenkeu, Ya. Pak Waria berarti ya. Oke. Omset itu mah kalau dibagi 12 makan masa baraha kan gitu ya. Dibagi per hari apalagi kan. Oke. Untuk sekelas IKM kan Ya. gitu. Mungkin kalau khusus suatu UMKM yang jualan di pinggir jalan dan misalnya oke, dan saya pikir sih belum pas sih gitu dan batas omset segitu. Oke. Nah, mungkin ada tanggapan dari Kang Andi. Oke. Siap. Silakan Kang Andi, bab urusan pajak ya kumaha Oke. cenah. Terima kasih. Siapa Pak Arif ya? Pak Arif, mungkin kita tentang pajak ini saya harus juga diinfokan. Jadi saya tuh ke 5 lembaga kemarin memohon keadilan, yaitu di e-commerce. Jadi sebelum adanya ini berlakukan, kamilah yang berjuang. Jadi selama 5 bulan ini kami berjuang karena ujungnya market itu sekarang kan udah online nih di e-commerce. Nah di e-commerce ini kan banyak yang, mohon maaf ya, banyak monopoli, banyak predator pricing gitu. Makanya kami secara organisasi melayangkan aduan dan kita juga datang ke beberapa dirijen, mau ke perdagangan gitu kan, mau ke KPPU. Oke. Jadi kami itu melayangkan surat itu ke Kemenperin, ke Kemenko UKM yang berhubungan ke Kemenkeu, sama ke DPR RI, sama ke KPPU yang dimana terlibat untuk mengawasi tentang perdagangan di e-commerce. Jadi kami sebetulnya minta keadilan. Yang akhirnya sekarang diberlakukan yaitu tadi ada pajak ya sebetulnya. Ya, kami dari IKM khususnya kita melihat dulu nih dengan ada pajak ini karena memang yang dituntut kami itu keadilan. Contoh seperti ini. Ketika kemarin di e-commerce ini yang pengusaha besar yang omsetnya sampai puluhan miliar dan ratusan miliar per bulan kan sama. Tidak ada pungutan. Atas nama, mohon maaf ya, karena ini terjadi ada orang luar cuma memakai nama KTP atau Pribumi. administrasi ini pribumi. Nah, ini kan juga merusak apa?
Ya tadi IKM hanya tadi bersaing dengan yang pemodal gede, UMKM hanya bersaing dengan pemodal gede. Sementara yang gede udah sama keuntungan gede merusak juga karena menjadi monopoli. Oke. Nah itu satu. Nah ini dengan adanya tadi pembatasan di e-commerce pajak ini salah satu ya tadi menentukan. Nah ketika nanti yang omsetnya gede, gak mungkin dia jual murah dengan kuantiti. Ya, tapi IKM khususnya UMKM kan bisa bersaing karena yang murah ini akan terhindar karena dia berpikir omsetnya dikalikan 11%. Betul nggak? Kalau UMKM kan tetap 0,5%. Nah, makanya lihat dulu situasi ini. Karena kami sebagai IKM, khususnya sebagai IPKB terlibat dalam itulah kami yang memperjuangkan agar ada regulasi. Nah, untuk saat ini memang saya lihat teman-teman suka, wah gimana pajak UMKM? Saya melihat dulu. Biar pajak gede tapi naik maksudnya. Ini predator pricing dan monopoli hilang. Makanya pemerintah membangkitkan UMKM. Kan gini usaha tadi. Biar kita bayar pajak tapi kita maju. Daripada kita tadi aman dari pajak tapi kita makin susah. Nah, di sini kan juga harus dilihat dulu. Tapi memang di sini ada kelas IKM industri ini juga memang saya belum tuh mengutarakan untuk memperjuangkan ya. Harus ada yang diperjuangkan karena batasan 500 juta per bulan itu bagi ke IKM ini juga per tahun ya, 500 juta per tahun ya. Nah, 500 juta per tahun ini bagi IKM ini sangat kecil, beda dengan UMKM. UMKM taruh yang jualan, mohon maaf ya, yang di pinggir jalan, yang kuliner gitu, seperti bala-bala. UMKM, bala-bala. Kita tukang bala-bala GO sertifikat halalan. Nah, itu maksudnya. Gini, karena 500 juta kalau dihitungkan per hari berarti omsetnya 1,3 juta. Nah, kalau tukang bala-bala atau cilok mendapatkan omset 1,3 juta, saya yakin marginnya besar. Betul nggak? Masuk kelas UMKM. Tapi kalau IKM dengan omset tadi di sehari 1,5, ini tidak masuk IKM, berarti tidak ada IKM, udah menengah semua. Karena kalau di IKM ini omsetnya gede, margin sedikit, paling 5%. Nah, ini juga harus dirubah. Jadi gini, batasan untuk IKM ada dikecualikan. Batasannya jangan 500 juta per tahun. Harusnya batasannya 1,5 M atau 2 M untuk industri. Karena kalau tadi 1,3 juta disamakan dengan pedagang ya mohon maaf jauh, karena kami ini kalau mengatur ke situ, aturan itu IKM udah gak ada, udah menengah ke atas. Karena 1,3 ini punya 2 mesin, 3 mesin, per hari bisa melebihin situ, tapi marginnya dikit. Belum tadi, untuk pekerja, belum listrik. Nah, disinilah yang memang harus diperjuangkan mungkin. Gimana caranya, bahwa ada dikecualikan untuk pelaku industri. Jangan disamakan dengan UMKM yang lain. Sementara 500 juta itu kan sama. Betul nggak? Dengan UMKM yang lain ya nggak bisa. Kalau industri ini modalnya besar, marginnya kecil. Nah, pemerintah juga ini. Jadi kalau ini diberlakukan jujur ya bagi IKM itu tidak ada UMKM, tidak ada IKM, tidak mendapatkan 0,5 sampai 4,8 karena akan lebih. Akan lebih teman-teman omsetnya, secara omset ya, tapi secara penghasilan mungkin kalah sama UMKM yang jualan cilok. Nah, ini juga saya akan perjuangkan. Cuma saya melihat dulu permasalahan di e-commerce ini kan pemerintah jujur ya, lihat tadi keadilan itu. Jangan sampai UMKM ini mati sama yang besar. Cuma teman-teman kan belum paham ke situ gitu. Nah, saya juga sebagai organisasi akan memantau ketika ini diberlakukan dan memberatkan IKM ya kita juga sampaikan apa yang seperti gitu. Oke, terakhir Kang. Dari sekian banyak permasalahan, apa core isu apa yang di tahun ini yang IPKB perjuangkan? Ya, core issue di IPKB yang diperjuangkan tadi. Untuk periode tahun ini? Periode tahun ini tadi, bahwa kita memperjuangkan, selain regulasi ya, tetap mengawasi barang-barang impor dari luar yang membunuh pelaku industri dalam negeri. Yang kedua tadi, tentang perpajakan ini akan jadi menjadi isu bagi kami. Ya, itu tadi, sebetulnya bukan isu pajaknya, tapi batasannya. Batasan yang 500 juta kalau untuk industri, limitnya itu harus naik. Beda dengan UMKM. Ya, betul nggak? Nah, jadi dikecualikan untuk pelaku industri. Karena modalnya besar, marginnya kecil. Gitu. Mungkin kami hanya mengambil pasien tadi 5% sampai 10%. Sementara, kalau mengikuti aturan tadi 500 juta, kami udah bukan IKM, bukan UMKM. Kami udah
punya 5 mesin genep mesin geus mana mah perusahaan gede weh. Yes. Nah, berarti kan keadilan. Yes. Nah, ini yang akan saya perjuangkan. Woi, applause Kang Nandi. Mana Witan? Ini yang aku bilang dari sejak awal. Apa sih urusan apapun yang pada akhirnya tidak ada yang tidak beririsan dengan yang namanya policy atau Betul. kebijakan atau dengan politik. Betul. Karena itulah kemudian siapapun teman-teman, apapun teman-teman yang teman-teman perjuangkan, entah mengatasnamakan dirinya, dak aku mas sebagai pedagang, dak aku mas sebagai konveksi, dak aku mas sebagai guru, dak aku mas sebagai apapun itu, pada akhirnya tetap kesadaran berpolitik itu menjadi sangat penting. Betul. Karena ujung-ujungnya bagian dari proses terutama menegakkan keadilan tidak akan mungkin tanpa kita punya kemampuan kesadaran berpolitik yang baik, Betul. berpolitik yang bersih, Betul. berpolitik yang jernih, vis-a-vis dengan politik yang kiruh dan sebagainya. Betul. Artinya apapun yang kita perjuangkan, insya Allah biiznillah, apapun yang kita perjuangkan itu tiada lain tidak bukan adalah untuk mendapatkan mardotilah. Betul. Oke, aku Ami, Kang Kang Nandi Nandi. dari IPKB, Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya. Oke. Mana Bintan? Bawa Panji rumah komunitas, Ustadz Rosihan Fahmi merajut tanya dan makna. Dari jalanan hingga meja bisnis, meraba denyut kehidupan yang nyata.